Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 24 Juli 2022 bertemakan menjadi Bapak Ibu, seperti yang sering kita dengar dan setujui, kekristenan adalah jalan hidup. Agama lain juga bisa mengatakan bahwa agamanya adalah jalan hidup. Tetapi jalan hidupnya itu dipandu dan dituntun oleh hukum. Sedangkan dalam kekristenan, jalan hidup yang kita teladani adalah hidupnya Yesus. Yang karenanya orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang memiliki keberadaan bahwa hidupnya bukan dia lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam dirinya. Artinya, gairah yang ada pada kita adalah gairah seperti yang ada pada Yesus. Spiritnya, semangatnya, cara berpikirnya adalah seperti yang dikenakan oleh Yesus. Dan salah satu ciri dari kehidupan Yesus adalah tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam Dia. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-17 ayat 20 dan 21. Dia selalu bersama-sama dengan Bapa. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan Yesus yang berasal dari dirinya sendiri. Ia melihat apa yang Bapa lakukan. Kalimat ini sebenarnya berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan Yesus selalu di dalam petunjuk dan komando Bapa. Ini juga berarti di dalam kehidupan Yesus ada persekutuan dengan Bapa. Ada kebersamaan dengan Bapa yang tiada henti, terus-menerus dan berkesinambungan. Inilah dinamika hidup anak Allah standar. Model dari dinamika hidup anak manusia yang dikehendaki oleh Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada manusia yang memiliki dinamika hidup seperti itu. Hanya dicapai oleh Yesus, atau tepatnya itu dimulai dari anak manusia yang bernama Yesus. Jadi tidak ada manusia yang pernah memiliki dinamika hidup standar sebagai anak Allah. Adam dan Hawa juga gagal. Mereka tidak menuruti apa yang Allah kehendaki. Tidak hidup menurut petunjuk dan komando Elohim Yahweh. Yesus hidup di dalam petunjuk dan komando Bapa. Itulah sebabnya Yesus bisa berkata, "Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya." Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa manusia hidup untuk mencari rejeki. Dari rejeki itulah manusia memiliki kehidupan, kelengkapan hidup, makan minum, kesenangan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Rejekiku, kata Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Puji Tuhan, karena yang bisa melakukan kehidupan seperti itu, yang bisa memiliki dinamika hidup seperti itu, bukan hanya Yesus, melainkan juga orang-orang percaya yang diberi kesempatan untuk juga bisa memiliki dinamika hidup seperti yang dimilikinya. Karenanya firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 8 ayat 29 bahwa Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya dia yang menjadi pionir, pemula, lalu ada yang bisa mengikutinya. Di dalam Ibrani 5 ayat 7-9 firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus belajar taat walaupun dia anak. Tidak otomatis sampai dia bisa memiliki dinamika hidup standar kerajaan surga. Dia harus belajar. Dalam Injil Lukas dikatakan bahwa dia bertambah besar dalam hikmat dan besarnya. Dia mengalami proses juga. Makanya dalam Ibrani 5 ayat 7-9 dikatakan dia belajar. Dan setelah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan atau penggubah, komposer. Dalam bahasa Yunani, aitios. Ini kabar baik Bapak Ibu.
Dan disinilah sebenarnya inti Injil, bahwa manusia diberi kesempatan. Tentu disertai dengan kelengkapan. Kuasa untuk bisa memiliki dinamika hidup standar, seperti yang Allah kehendaki. Tetapi ini tidak bisa terjadi atau berlangsung secara otomatis. Ironisnya, banyak orang Kristen merasa hal itu bisa terjadi atau berlangsung secara otomatis. Padahal ini harus melalui proses. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya kekristenan adalah jalan untuk dipertemukannya kembali Allah dengan manusia, Bapa dengan anak. Jadi kalau dikatakan diperdamaikan, itu bukan hanya sebuah format kalimat verbal. Diperdamaikan artinya adanya perjumpaan yang di dalamnya ada interaksi. Ibarat sepasang suami istri yang ribut, kemudian mereka berpisah, lalu rujuk kembali atau diperdamaikan. Itu berarti harus ada hubungan interaksi lagi. Tidak cukup hanya satu rumah. Kalau mereka tidak saling berinteraksi, itu berarti belum diperdamaikan, hanya format verbal saja. Diperdamaikan artinya kembali berinteraksi dalam interaksi yang baik. Demikian pula kalau kita diperdamaikan dengan Allah. Itu bukan hanya format kalimat verbal. Kekristenan sudah biasa menerima format-format itu tanpa memiliki pengalaman real bagaimana hidup dalam berinteraksi dengan Allah. Tidak pernah dipersoalkan bagaimana dinamikanya. Jadi kalau bicara soal dinamika, itu hanya dinamika dalam ilmu teologi, dalam khasanah pikiran saja. Hanya dinalar, tetapi tidak dialami. Dan setan bisa meracuni pikiran orang Kristen, bahwa subjektivitas itu selalu dipandang negatif. Padahal setiap orang itu memiliki subjektivitas yang unik dengan Allah. Pasti ada hubungan pribadi yang tidak sama dengan orang lain. Bapa itu mutlak kebenarannya, tetapi manusia ini memiliki berbagai varian, macam-macam karakteristiknya, dan pasti punya subjektivitas tersendiri. Jadi subjektivitas itu tidak boleh dianggap selalu negatif dan ancaman bagi kebenaran. Memang yang kemudian menjadi rusak adalah ketika pengalaman individu dipaksakan dialami juga oleh orang lain. Itu tidak boleh. Tetapi pengalaman seseorang yang benar-benar berjalan dengan Tuhan pasti memuat kebenaran atau hikmah atau pelajaran rohani yang bisa memberkati orang lain. Jadi Bapak Ibu, pengalaman seorang yang benar-benar berjalan dengan Tuhan pasti memuat kebenaran atau hikmah atau pelajaran rohani yang bisa memberkati kita. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.